Dapat beberapa info saya dari orang-orang bahwa masih bingung mengenai kosmologi, hubungan surga dan bumi yang saya maksud. Dengan demikian saya membuat video ini, mudah-mudahan penjelasan di sini lebih detail dan lebih singkat mengenai hubungan surga dan bumi dan bagaimana sudut pandang nenek moyang kita terhadap dunia ini, yaitu bagaimana kosmologi eh, zaman dulu gitu ya. Nah, saya ingin fokus juga ke satu baris kalimat yang ada di kitab suci. Paling-paling awal yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dari kalimat itu di kitab suci Kejadian itu, kita akan coba memperdalam apa yang dimaksud dengan langit dan bumi. Dan mudah-mudahan penjelasan ini lebih sederhana dan saya juga akan berikan contoh dan pastinya mudah-mudahan kosmologi ini bisa dimengerti. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Inggris, in the beginning God created heaven and earth. Bisa kalian perhatikan bahwa kata-katanya adalah in the beginning God created heaven, bukan sky, tetapi heaven. Jadi langit yang ada dalam bahasa Indonesia bisa dilihat juga sebagai heaven atau surga atau dunia, kita sebutlah dunia atas. Nah, ketika dikatakan surga, yang dimaksud itu bukan bukan surga yang ini ya, di mana semuanya terbentuk dari emas bangunannya, lantainya itu dari emas, kemudian ada taman dan semuanya bersinar gitu. Kita simpan dulu pemikiran surga seperti ini gitu. Dan begitu juga dengan bumi, bukan bumi seperti ini yang dimaksud gitu. Yang bulat, berputar pada porosnya, mengelilingi matahari. Jadi untuk bisa mengerti tradisional kosmologi atau cara berpikir nenek moyang kita simpan dulu pemikiran ini. Bukan saya katakan ini salah, tapi kita simpan dulu pemikiran ini dan kita coba masuk ke alam pikiran tradisional kosmologi. Surga itu saya gambarkan seperti ini, di mana saya masih meminjam dari Matthew Pezzo, buku The Language of Creation yang biasa saya kutip. Surga adalah dunia atau alam, alam tanpa wujud. Jadi di situ hanya ada pikiran, makna, atau ide-ide, tapi belum ada wujudnya. Sebaliknya, bumi adalah dunia atau alam wujud yang belum ada maknanya di sana. Tentu kita tidak bisa membayangkan alam seperti ini karena Allah menciptakan ini di luar 7 hari itu, di luar ini adalah yang paling pertama gitu di teks Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit yang adalah alam tanpa wujud dan bumi yang adalah alam wujud. Jadi kita coba lihat teks Alkitab dengan sudut pandang ini, tradisional kosmologi. Nah, apakah benar sudut pandang ini atau tradisional kosmologi ini yang kita pelajari sekarang? Apakah benar begini cara nenek moyang kita melihat dunia? Sebenarnya untuk men-tracking ini tidak terlalu
sulit karena kita hanya perlu kembali ke nenek moyang kita sendiri. Kebetulan saya adalah orang Batak, di suku Batak ada namanya rumah bolon. Di rumah bolon, bagian atas atap atau yang disebut Banua Gijang eh, itu merupakan simbol dari tempat tinggal para dewa. Jadi atap itu simbol dari tempat tinggal para dewa. Bagian tengah atau Banua Tonga itu merupakan tempat tinggal manusia. Jadi itu adalah secara di dalam level keluarga mereka memang tinggal di tengah, tapi itu juga merupakan simbol dari dunia tengah. Oke, kemudian yang di bawah, bagian bawah rumah, kolong, itu adalah Banua Toru yang menjadi simbol dari dunia kematian. Jadi letak lokasi penempatan gitu ya, atap, tengah rumah, terus bawah, itu merupakan simbolisme atau skala kecil dari sudut pandang kosmologi. Nah, dan pola ini bisa sebenarnya kita lihat di uh, bangunan buatan nenek moyang kita, atau misalnya saya sebutlah yang terkenal Borobudur. Candi Borobudur itu bagian paling atas disebut arupa datu, yang adalah unsur tak berwujud. Kemudian rupa datu adalah unsur wujud, kama datu adalah unsur nafsu. Jadi pattern ini eh, termanifestasikan gitu dalam nenek moyang kita menciptakan benda-benda yang ada. Kalian bisa melakukan penelitian secara mandiri, misalnya sebutlah ulos. Ulos itu adalah kain khas Batak dan ada polanya di situ, ada pola motifnya. Motifnya itu menggambarkan dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah gitu. Dan sudut pandang ini adalah sudut pandang yang universal. Gitu. Artinya hampir semua di belahan dunia nenek moyang kita tuh berpikir seperti ini. Kita tahu yin dan yang. Yin dan yang itu patternnya atau ya bentuknya seperti ini. Ini adalah surga dan bumi gitu bagi orang Cina gitu. Jadi banyak sekali budaya-budaya yang sebenarnya yang zaman dulu tidak pernah terkoneksi, tapi mereka memiliki sudut pandang yang sama gitu. Yaitu sudut pandang yang disebut tradisional kosmologi ini gitu. Dan beginilah dengan sudut pandang inilah menurut saya pribadi ya, kita seharusnya membaca kitab suci. Dengan sudut pandang nenek moyang kita lah, kita membaca kitab suci agar kita bisa lebih mendalami apa yang sebenarnya sedang dibicarakan. Nah, jadi mari kita simpan dulu surga yang seperti ini dan bumi yang seperti ini, kita simpan dulu dan pelan-pelan kita coba masuk ke alam pikiran nenek moyang kita. Baik, jadi seperti apa hubungan surga dan bumi? Surga itu dunia pikiran, dunia ide tanpa wujud. Artinya kita bisa katakan dia membutuhkan tubuh untuk dia bisa menjadi berwujud gitu. Dia membutuhkan tubuh. Bumi adalah dunia wujud tanpa makna, tanpa ide. Artinya bumi membutuhkan ide gitu. Nah, saya bisa katakan surga menyediakan makna, menurunkan makna, sederhananya menurunkan makna untuk bumi, dan bumi mengangkat ke atas tubuhnya gitu untuk surga gitu. Sehingga yang tengah ini, pertemuan yang tengah ini adalah realita manusia. Gitu. Ini adalah realita kita sekarang. Nah, agar lebih mudah, saya akan menggunakan analogi ya. Bukan analogi, sebenarnya contoh ya, contoh. Nah, saya akan ambil contoh gelas ini.
Gelas ini adalah merupakan perwujudan dari pertemuan antara surga dan bumi, adalah gelas ini. Nah, mari kita masuk ke contohnya. Gelas ini terbuat dari keramik ya, artinya bahan dasarnya adalah tanah liat. Oke, misalnya saya memiliki sebuah ide gitu. Saya mau membuat alat minum untuk manusia, yang adalah gelas itu ya. Oke, saya membutuhkan tubuh untuk ide ini. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus mencari tubuh yang sesuai kan untuk ide ini. Akhirnya, oke, tanah liat, saya mencari lokasi tanah liat. Akhirnya di area saya ini, saya mengelilingi area saya mencari di mana area yang paling memiliki tanah liat yang baik gitu, yang kualitasnya baik. Akhirnya saya menemukan lah, sebutlah lokasinya disebut lokasi A. Nah, dalam proses ini, saya harus menseleksi, artinya saya mengesampingkan lokasi-lokasi yang tidak memiliki tanah liat yang baik, dan saya memilih atau saya menyimpan lokasi yang memiliki tanah liat yang baik. Jadi itu selalu terjadi dalam proses apa ya? Proses seleksi ini selalu terjadi gitu dalam kita memberikan tubuh untuk makna atau untuk surga. Oke, jadi saya menseleksi, saya sudah menemukan lokasi A. Wah, ini tanah liatnya baik. Tapi ketika saya melihat tanah liatnya, oh iya tanah liatnya sudah agak bercampur juga nih dengan ada kerikil, ada daun-daun, ada sampah, plastik misalnya. Jadi saya harus memisahkan tanah liat yang sesuai dengan tujuan saya, tanah liat yang relevan dengan tujuan saya di atas ini, dan membuang yang tidak relevan dengan tujuan saya. Dalam hal ini adalah plastik, daun, kerikil itu tidak relevan. Saya keep lah si tanah liat ini. Saya simpan si tanah liat ini. Ini adalah proses seleksi lagi. Oke, saya sudah bersih tanah liatnya, sudah siap. Akhirnya dari tanah liat ini saya membentuk gelas. Dan membentuk gelas ini sebenarnya proses seleksi juga. Ketika saya membuat tanah liat itu saya harus mengambil apa ya, seperti dari bongkahan tanah liat itu, bentuk dasarnya sebutlah kotak gitu ya. Saya harus mengupas atau mengambil tanah liat yang eh, apa supaya bisa membentuk gelas itu saya harus membuang kan, harus menyeleksi kan. Artinya akan ada sisanya nanti gitu. Setelah saya bentuklah si tanah liat itu, setelah berbentuk gelas, saya harus mengeringkannya kan. Akhirnya saya keringkanlah gelas tersebut. Dan mengeringkan ini adalah proses seleksi juga. Artinya saya harus menjemurnya supaya kandungan air yang ada di tanah itu menjadi hilang, dan akhirnya si gelas kering inilah yang saya inginkan. Dan ketika gelas itu kering, oke, saya bisa mengecat gelas itu menjadi warna seperti ini gitu. Artinya saya ingin menseleksi lagi, saya mengesampingkan warna dari si tanah liat ini, warna tanah, saya kesampingkan dan saya semacam keep, saya simpan warna yang ada ini sekarang. Sehingga gelas ini sudah jadi, gelas seperti ini. Nah, ini adalah gambaran apa ya? Sebutlah gambaran umum saja ya. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita menyediakan tubuh untuk makna, ketika kita menyediakan tubuh untuk surga, dalam hal ini, ketika saya menyediakan tubuh untuk ide membuat alat minum untuk manusia, itu selalu melalui proses seleksi.
Saya mengesampingkan yang tidak relevan, yang tidak perlu, yang tidak sesuai dengan tujuan saya, dan saya simpan yang sesuai dengan tujuan saya. Prosesnya selalu seperti itu, dan itu membentuk hierarki. Saya kasih satu contoh lagi, eh, misalnya saya punya ide untuk membuat tim sepak bola. Nah, ketika saya membuat tim sepak bola, tentu saya harus mencari pemain yang menjadi tubuh untuk ide saya ini. Sebutlah saya mencari, saya berkeliling, saya menemukan 23 orang. Ini angka random saja ya. Dari 23 orang ini, saya seleksi. Saya lagi-lagi, saya mengesampingkan yang tidak sesuai dengan ide saya tentang tim sepak bola, dan saya simpan yang sesuai. Terpilihlah 15 orang. Oke, dari 15 orang ini, 11 bisa menjadi pemain utama dan 4 menjadi cadangan misalnya. Tapi 11 inilah yang paling merepresentasikan ide saya gitu. Ini yang bagi saya ini yang paling sesuai dengan ide di surga. Terpilihlah 11 orang. Dan ketika mereka bermain di lapangan, kita bisa melihat bahwa wah, dari 11 orang ini, 3 orang ini nilai yang paling baik. Ini 3 orang pemain dari 11 ini yang paling baik. Dan dari 3 ini, kita bisa melihat siapa yang terbaik gitu. Kita temui ini di olahraga ya. Misalnya Michael Jordan gitu misalnya. Dia adalah yang terbaik gitu. Mungkin di zaman itu dia yang terbaik. Kita bisa di zaman sekarang mungkin LeBron James atau juga ada Kobe Bryant. Dan kita mempunyai tendensi untuk dari 3 ini siapa yang paling baik lagi gitu. Masing-masing memang punya pendapat, tapi selalu ada keinginan untuk mencari siapa yang paling terbaik. Yang terbaik itu artinya dia merepresentasikan paling sempurna ide gitu. Misalnya Michael Jordan, dia merepresentasikan paling sempurna ide basket. Bisa dikatakan juga Michael Jordan memberikan tubuhnya atau menyediakan tubuhnya untuk dimasuki ide basket tersebut. Dia menyediakan tubuhnya, dia harus mengorbankan. Artinya dia harus latihan dengan mati-matian, dia harus eh, mengatur pola makan, dia harus eh, tidak begadang atau dia harus banyak hal yang ketat, peraturan yang ketat agar Michael Jordan menjadi tubuh paling sempurna ide basket itu gitu. Dan kita kita tahu ya misalnya Cristiano Ronaldo betapa dia menjaga hidupnya sedemikian rupa agar tubuhnya itu bisa menjadi ide paling sempurna. Nah, itu sama dengan gelas tadi. Gelas ini merepresentasikan paling sempurna ide alat minum untuk manusia. Artinya bukan bukan mencari lokasi tanah liat inilah yang merepresentasikan ide paling sempurna, atau bukan ketika memisahkan tanah liat inilah, tapi gelas inilah tubuh paling sempurna yang diisi oleh ide gitu. Mudah-mudahan kata-kata saya bisa dimengerti. Kita bisa mengatakan juga gelas ini memberikan tubuhnya agar diisi ide alat minum untuk manusia. Atau kalau saya menggunakan istilah kitab suci, merendahkan diri. Nah, dalam kitab Raja-Raja kita bisa temukan gitu bahwa ketika seorang raja, misalnya
banyak lah ya kalian bisa temukan kisah raja-raja di mana ketika raja itu melawan perintah Allah, kerajaannya eh, tidak berjalan dengan baik gitu, porak-poranda gitu. Ada saja malapetaka yang terjadi gitu. Tapi ketika raja itu mengakui kesalahannya dan dia merendahkan dirinya, artinya dia menyediakan tubuhnya untuk diisi oleh perintah Allah. Perintah Allah itu adalah alam alam surga ya. Dia menyediakan dirinya untuk diisi oleh perintah Allah. Maka hierarki itu, rakyat itu menjadi kerajaannya menjadi kokoh gitu misalnya, menjadi baik semua, menjadi berjalan dengan baik. Jadi kerendahan hati si raja ini semacam memberikan makna gitu kepada ke bawah gitu. Nah, dalam contoh gelas ini misalnya begini. Saya selesai dengan membuat gelas yang pertama. Dan saya lihat gelasnya baik karena saya memperoleh tanah liat yang baik. Artinya si gelas di level ini memberikan makna kepada lokasi. Artinya begini, ketika saya mau membuat gelas kedua, saya akan mencari di lokasi ini. Dan saya akan menggunakan proses yang sama ketika saya sadari dengan melalui proses ini hasilnya baik gitu. Bisa dikatakan seperti ini, gelas ini menjadi idol, menjadi idola gitu, untuk di proses pertama ini. Atau dalam konteks uh, tim sepak bola, si orang paling terbaik ini, pemain terbaik, sebutlah Cristiano Ronaldo, dia menjadi idola, dia menjadi idol agar si level paling bawah ini tahu harus kemana. Kalau saya mau menjadi pemain terbaik, itulah panutan saya. Kesitulah arahnya gitu. Saya harus mengarah tuh harus ke situ. Seperti Cristiano Ronaldo misalnya. Nah, jadi dengan kosmologi ini kita bisa mengerti banyak hal seperti tadi merendahkan diri. Kita bisa menjadi lebih apa ya? Lebih paham apa maknanya merendahkan diri. Merendahkan diri itu adalah memberikan tubuh kita untuk diisi oleh makna yang lebih tinggi atau oleh perintah Allah dalam konteks Raja Israel misalnya. Atau juga bagaimana raja yang baik itu bisa menjadi semacam panutan untuk rakyatnya. Jadi si raja itu menjadi idola atau memberikan makna ke bawah. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa lebih dimengerti tentang tradisional kosmologi. Dan ini lagi-lagi ini merupakan benih dari segala sesuatu. Jadi kita melihat skala kehidupan manusia dalam keluarga, dalam society, dalam sosial, atau dalam kosmik sekalipun, itu menggunakan sudut pandang tradisional kosmologi ini. Dan membaca kitab suci, ketika kita menggunakan sudut pandang kosmologi ini, kita bisa menjadi lebih mengerti gitu apa yang dibicarakan. Dan pada akhirnya tidak ada yang oh ini hanya kiasan saja gitu. Terdengar seperti kiasan. Kiasan itu kan artinya sebuah kalimat yang diperindah gitu. Kiasan itu seolah-olah seperti tidak benar-benar terjadi. Kiasan itu kan lawannya adalah literal gitu ya. Ini adalah kiasan dan ini adalah literal. Gitu. Benar-benar terjadi. Ketika kita menggunakan sudut pandang kosmologi, tidak ada lagi yang kiasan dan tidak ada lagi yang literal. Seperti misalnya frasa di Alkitab yang mengatakan bahwa kita itu harus seperti bejana yang siap, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Dan ketika kita melihat dari sudut pandang kosmologi, kita itu bukan lagi sebuah kiasan. Gitu. Kita tuh memang bejana yang siap dibentuk. Kalau misalnya kita menggunakan analogi gelas tadi itu, karena
dengan seperti gelas itu tuh menyerahkan dirinya untuk makna, apa ya, coba saya balik lagi ke gambar yang tadi. Si gelas itu tuh menyerahkan dirinya untuk diisi ide alat minum untuk manusia. Raja Israel, raja itu menyerahkan dirinya supaya diisi perintah-perintah Allah sehingga hierarkinya menjadi baik. Tentu dia bisa mengisi dirinya dengan dewa-dewa lain yang akhirnya nanti merusak hierarki itu. Tapi kerinduan Allah, keinginan Allah adalah si raja itu diisi oleh perintah-perintah Allah. Dia itu bagaikan bejana yang siap dibentuk. Oke, ya mudah-mudahan itu bisa dimengerti. Dan saya rasa ini bagi saya ini jelas ya, cukup jelas ya. Jadi surga dan bumi ini merupakan benih bagaimana kita melihat atau kita membaca teks kitab suci. Menurut saya pribadi ini adalah sudut pandang yang sesuai gitu. Karena balik lagi tujuannya hanyalah untuk ketika kita membaca teks kitab suci supaya teks itu menjadi lebih bersinar gitu, lebih mengatakan banyak hal gitu, atau kita bisa semacam lebih paham gitu apa yang dikatakan oleh teks tradisional ini. Dalam kasus ini adalah kitab suci atau Alkitab. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang lain.